90,9 FM X Channel Style Musik Terbaik. Halo X People, gimana kabarnya hari ini? Gimana kabar hari Seninnya? Apakah bahagia? Ataukah gundah gulana? Buat X People yang saat ini merasa gundah gulana gak apa-apa, karena balik lagi bareng Indah yang akan nemenin kamu selama 1 jam ke depan dalam program Talks People. Dan hari ini Indah mau pantun dulu nih. Ini seperti biasa ya, Indah pantun dulu di sore hari. Oke, jalan-jalan ke Bengkulu. Cakep. Jangan lupa mampir ke rumah Pak Putra. Mari bijak menikmati pemilu bareng Kang Tareh Febriana Putra. Dan hari ini Indah bakalan ngobrol-ngobrol bareng salah satu pengamat politik muda, yaitu Kang Tareh Febriana Putra, mengenai cara bijak menikmati pemilu. Nah, karena pemilu ini adalah salah satu bahan obrolan yang sangat hangat saat ini gitu ya, dan kita akan coba ngobrol bersama tentang bagaimana cara bijak menikmati pemilu bareng Kang Tareh. Nah, sekarang Indah udah ada Kang Tareh ya, kita sapa dulu kali ya. Halo Kang Tareh. Halo Indah dan X People semua. Senang banget Indah bisa datang ke sini. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kang Tareh? Kabar baik seperti X People di luaran sana yang lagi mungkin dalam perjalanan atau yang lainnya. Mudah-mudahan baik semua ya. Iya, mudah-mudahan baik semua, dan kita akan ngobrol sesuatu yang ramai diperbincangkan ya Kang Tareh ya. Iya, iya. Dan gimana perjalanan dari rumah ke radio? Apakah lancar? Perjalanan dari rumah ke radio seperti biasa, sekarang lagi musimnya demokrasi. Cirinya itu banyak spanduk ya. Iya, betul. Banyak banner. Dan di sana banyak juga yang mulai menjual gagasannya. Itu adalah pemandangan yang biasa kita lihat. Dan kita harus nikmati lah ya. Makanya judul sekarang bagus banget nih X Channel, yaitu cara bijak menikmati pemilu. Jadi kita bukan hanya memandang pemilu itu sebagai sesuatu yang serius amat gitu ya, tapi kita memang harus menikmatinya gitu sebagai pesta demokrasi gitu ya Indah ya. Iya, betul. Dan kita harus bisa menikmatinya, karena kalau misalkan berbicara pemilu tuh kayaknya agak panas nih Kang ya. Betul. Dan sebelum ngobrol tentang cara bijak menikmati pemilu, aku tertarik banget, Kang Tareh ini adalah pengamat politik muda. Yoi. Berbicara mengenai politik, apalagi anak muda tuh biasanya kayak nggak dulu deh, karena kan politik itu stigma anak muda, ya politik itu kotor, kemudian juga ya banyak intriknya lah. Nah, yang ingin aku tanyakan, kenapa kok pemuda kayak Kang Tareh ini mau gitu loh jadi pengamat politik gitu? Ya gini Indah ya, karena walau bagaimanapun politik itu adalah segmen yang paling berpengaruh pada kehidupan kita dalam segi mikro ataupun makro, dalam hal yang kecil sampai hal yang besar. Makanya kan kemarin ramai ya di media sosial, ada yang melawan atau kontra terhadap argumentasi bahwa siapapun yang jadi presiden, siapapun yang menang dalam partai politiknya gitu kan, gak ngaruh kehidupan saya. Nah itu salah besar, karena dari mulai bangun pagi kita nih sampai kita tidur lagi itu pasti berhubungan sama politik dah. Sederhananya dah ya, kita bisa menghirup udara segar, sampai kita bisa menikmati perjalanan yang baik, itu kan dari politik juga Anda semuanya. Gimana tuh? Iya, karena politik itu berasal dari kata politeia. Nah, politeia itu artinya adalah kalau ditarik lagi lebih lama di zaman Yunani, itu polis. Polis itu adalah masyarakat, satuan masyarakat kecil. Jadi politik itu datang untuk dapat mensejahterakan masyarakat sampai ke suasana atau entitas yang paling kecil. Makanya politik itu memiliki kekuasaan, memberikan kebijakan dari hal yang sifatnya makro sampai ke mikro gitu ya. Dari yang pajak, dari pajak penghasilan, pajak perusahaan, sampai pajak hal-hal pembelian misalnya. Nah itu kan bukti bahwa politik itu masuk ke segala segmentasi kehidupan kita. Jadi kita memang harusnya semua orang jadi pengamat politik dah. Iya. Apalagi pemuda. Karena pemuda itu adalah orang atau golongan yang paling memberikan pengaruh dalam kesejahteraan negara kita. Kita merdeka nih awalnya kan mau tanggal 24 Agustus. Tapi ditarik sama siapa? Sama pemuda ke 17 Agustus. Akibatnya kita jadi negara yang kemerdekaannya bukan dikasih sama Jepang,
tapi karena kita berdiri sendiri. Gara-gara siapa tuh Ndah? Golongan muda kan? Iya, golongan muda. Reformasi sama siapa? Golongan muda juga. Gitu. Jadi emang anak muda ini harus betul-betul peka ya sama politik. Gitu Ndah. Oke, berarti ini anak-anak generasi muda harus peka ya terhadap politik. Jadi bukan hanya Kang Tareh aja sebagai pengamat politik, tapi juga generasi muda harus mengamati bagaimana politik Indonesia saat ini. Iya, betul. Oke, dan kalau berbicara mengenai politik pemilu kan bentar lagi ya Kang ya, tanggal 14 Februari. Ya. Nah, ini menarik pemerintah melakukan pemilu di tanggal 14 Februari. Apa ya strateginya? Apakah memang untuk strategi agar para jomblo nggak terlalu ngenes ya? Karena kan 14 Februari itu sebagai hari Valentine, dan 14 Februari juga kita akan melaksanakan Pilpres dan Pileg ya Kang ya, Pilpres dan Pileg. Dan masih banyak anak muda dan juga masyarakat Indonesia yang tadi masih beranggapan, ya buat apa sih nyoblos? Kan yang nyari uang saya juga nggak pernah dapat bantuan juga gitu. Buat apa milih A, milih B, milih C? Nggak ada gunanya gitu. Nah, menurut Akang sendiri, kenapa kita harus memilih gitu? Kita nggak boleh golput di tanggal 14 Februari nanti. Oke. Saya juga nggak tahu ya kenapa KPU dan jajarannya memilih 14 Februari. Tapi anggap aja ini sebagai kan Valentine itu katanya sih, kata orang ya, itu hari kasih sayang. Anggaplah hari kasih sayang kita ke negara kita ya. Jadi kita kita milihnya jangan sembarangan gitu maksudnya, dengan penuh kasih sayang gitu ya, dengan membaca basmalah dulu gitu ya. Baru kita pilih ya. Kalau ditanya ya kenapa kita harus milih di 14 Februari, pasti semua orang punya alasan yang berbeda-beda. Harus punya alasan. Kalau misalnya nggak punya alasan, maka nanti kemungkinan pilihan kita tidak objektif, tidak baik dan seterusnya. Harus punya alasan yang teguh. Nah, tapi at least ya, saya berpikir minimal kenapa orang itu harus memilih. Yang pertama ya, karena walau bagaimanapun demokrasi itu adalah sistem politik yang memberikan atau melimpahkan kekuasaannya pada rakyat. Dalam arti lain, hanya dengan rakyat yang cerdaslah negara itu bisa cerdas juga. Dan sebaliknya, apabila rakyat tidak cerdas, maka pengaruhnya ya sebaliknya. Malah kita khawatir negara ini jauh dari kecerdasan berpolitik. Lalu yang kedua, kenapa harus memilih di 14 Februari? Karena pemilu ya khususnya adalah alat yang menurut saya paling jujur ya, dan paling setara untuk kita terlibat dalam politik. Karena suaranya profesor ilmu politik sama suaranya anak SMA yang baru 17 tahun sama-sama satu kan. Jadi setara itu. Jadi satu-satunya cara biar kita didengar suaranya yaitu, kalau misalnya mungkin teman-teman anak-anak muda yang merasa dalam politik saya berbicara kok rasanya nggak ada yang dengar. Nah, kalau di pemilu pasti didengar. Jadi harus datang 14 Februari. Iya, gitu. Harus datang. Kalau misalkan ada kan, kalau misalkan kita berbicara mengenai pemilu, kalau anak Gen Z sekarang udah mulai aware nih Kang, apalagi dengan isu-isu politik sekarang, wah rame banget itu di TikTok, di Instagram dan lain sebagainya. Nah, kadang yang menjadi permasalahan adalah golongan-golongan yang udah sepuh nih Kang. Nah, menurut Akang sendiri untuk menjangkau dan juga memberikan, kalau misalkan kita memberikan pendidikan politik ke anak muda mungkin akan lebih gampang. Tapi kalau misalkan pendidikan politik kepada yang sepuh-sepuh, nah itu gimana Kang sebagai pengamat politik, treatmentnya kepada orang-orang yang sudah sepuh? Ya. Ini memang agak sulit juga ya ketika kita berbicara untuk memberikan pencerdasan kepada siapapun. Sebetulnya ke anak muda pun nggak dibilang mudah juga. Tapi karena gini ya, biasanya kalau orang yang lebih senior gitu ya, generasi-generasi sebelum kita, mereka punya pengalaman yang lebih banyak dari kita. Jadi pahit asam garam gitu ya, kehidupan biasanya lebih banyak. Nah, tapi mungkin kita sebagai anak muda, kalau mau ngobrol sama yang dewasa, saya mendengar pepatah ya yang juga dituliskan kalau nggak salah dalam Al-Quran itu, bil hikmah wal mau'izatil hasanah katanya. Jadi kita harus mengajak kepada siapapun termasuk orang tua bil hikmah dengan
yang namanya kebijaksanaan, wal mau'izatil hasanah, dan juga cara-cara yang baik. Tapi kan bukan hanya ke orang tua ya, ke semua juga. Ini juga mungkin pesan ya untuk para kandidat, baik itu dari capresnya, baik itu dari legislatif, harus menyampaikan gagasan-gagasannya dengan memberikan kenyamanan bagi masyarakat luas. Gitu. Kita juga sama harus memberikan kenyamanan dalam memilih. Jadi nikmatlah gitu. Jadi pesta aja dah demokrasi sekarang. Gitu. Iya, kalau berbicara dengan kata pesta, wah itu kan ramai ya Kang ya. Dan tadi benar kalau kata Kang Tare, ketika misalkan target kita adalah orang tua, maka pendidikan politik itu jangan hanya ke anak-anak muda saja, tapi juga harus ada pencerdasan kepada orang-orang yang sudah sepuh, tapi dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah gitu ya, dengan perkataan yang baik. Jangan sampai kita kekeh pilih calon A tapi orang tua kita pilih calon B malah guntreng gitu ya kalau bahasa Sundanya Mak. Iya. Oke, menarik pembahasan kita masih di awal Exipel, tapi sebelumnya kita akan melanjutkan obrolan kita di segmen selanjutnya, tapi ada yang mau lewat dulu, so stay tune terus di 90,9 FM X Channel Style Musik Terbaik. Sembilan 90,9 FM X Channel Style Musik Terbaik. Halo Exipel, kita lanjutin lagi obrolan kita tentang cara bijak menikmati pemilu bareng Kang Tareh Febriana Putra MPD sebagai pengamat politik. Dan kita akan lanjut obrolan kita tentang pemilu. Kalau misalkan berbicara mengenai pemilu, kan ini definisinya tergantung orang yang menyampaikan, ya. Tergantung point of view-nya kan. Pandangannya siapa yang menyampaikan. Nah, menurut Akang sendiri sebagai pengamat politik memandang pemilu itu apa sih Kang? Ya, jadi pemilu itu bukan hanya tentang kita ngasih sesuatu ke negara ya Nda ya, tapi juga negara memberikan kesempatan pada kita untuk bisa memberikan pengalaman demokrasi yang sejujur-jujurnya. Jadi kalau kita anggap misalnya ketika dalam kehidupan sehari-hari ya kita merasa katanya demokrasi, tapi kok suara saya nggak kerasa, ya inilah momentumnya. Karena tadi yang sebagaimana segmen sebelumnya saya bilang bahwa demokrasi ini adalah alat politik atau alat demokrasi yang paling memberikan kesetaraan. Semua orang punya suara yang sama, bobotnya sama, dan semua pasti didengarkan dalam pemilu. Gitu. Jadi tidak salah ketika orang-orang berbicara bahwa kalau pemilu itu adalah pesta demokrasi. Jelas, karena satu-satunya cara rakyat untuk dapat dihargai suaranya yang paling tinggi itu adalah di pemilu. Gitu. Oke, berarti demokrasi itu kalau menurut Kang Tareh adalah pesta rakyat. Iya, pesta rakyat. Tapi apakah semua rakyat merasakan bahwa demokrasi itu adalah atau pemilu itu adalah pesta, Kang? Karena kayaknya hanya orang-orang tertentu saja, khususnya politisi-politisi ya yang merasakan oh ini adalah ladang perjuangan gitu. Ya betul. Kan kalau kita lagi ngomongin tentang pesta pesta itu biasanya diibaratkan dengan situasi di mana semua orang yang terlibat dalam pesta itu betul-betul menikmati ya. Apa situasi yang terjadi di sana. Nah, demokrasi juga harusnya sama. Ini bukan hanya hajat pemilik penerima suara dalam arti kandidat, bukan. Justru ini adalah hajatnya kita untuk dapat memilih siapa yang kita kehendaki. Karena demokrasi itu ya bukan memilih siapa yang terbaik pada kenyataannya, tetapi memilih siapa yang dikehendaki. Nah, berharaplah bahwa demokrasi di Indonesia
memilih siapa yang dikehendaki oleh rakyat, dan yang dikehendaki itu adalah yang terbaik. Gitu. Bukan berarti sekarang demokrasi itu memilih bukan yang terbaik, tapi dikehendaki oleh rakyat pasti demokrasi memberikan pemimpin yang buruk, enggak juga. Tetap ada kesimpulan atau ada kemungkinan yang justru besar ketika demokrasi memilih pemimpin yang terbaik. Demokrasi itu adalah salah satu sarana ya untuk memilih pemimpin yang terbaik. Betul. Kalau berbicara mengenai pemimpin yang terbaik, aku pernah mengikuti survei kan, bukan mengikuti survei, tapi aku pernah survei ke salah satu kecamatan yang ada di Kota Bandung. Dan ini lagi-lagi konteksnya adalah orang tua gitu ya. Jadi banyak orang tua yang mungkin memilih pemimpinnya itu bukan dilihat dari, kalau kita anak muda melihat gagasan, tapi kalau orang tua seberapa intens dia datang dan seberapa ada bantuannya atau enggak kayak gitu. Karena kalau misalkan melihat masyarakat sekarang khususnya orang tua pasti yang dilihat sering ngebantu gak, apalagi kan sekarang kampanye pileg ataupun pilpres mungkin ada bantuan-bantuan kayak gitu. Nah menurut Akang sendiri untuk ya tadi merich para generasi milenial yang sudah sepuh gitu ya, untuk kita memilih pemimpin yang terbaik, bukan pemimpin yang paling banyak ngasih bantuannya gitu. Ya, jadi ketika pemimpin ngasih bantuan dalam demokrasi itu hal-hal yang wajar aja, asalkan bantuannya itu dari sumber yang baik dan halal ya. Dan apakah berhak ketika misalnya warga negara memilih pemimpin karena dia punya interaksi yang bagus sama rakyatnya? Memang harusnya kayak gitu. Memang harusnya pemimpin yang bagus itu punya interaksi yang positif dengan rakyatnya. Tetapi kalau misalnya memberi itu diartikan sebagai money politik, nah tentu ini negatif. Kenapa? Karena percayalah bahwa satu suara seseorang dalam demokrasi itu jauh lebih mahal dari apa yang diberikan dalam money politik. Gitu. Ini bukan tentang angka, tapi tentang preferensi. Tentang bagaimana seseorang itu dapat dipenuhi segala hak dan kebutuhannya. Bukan tentang angka saja. Tetapi ketika orang itu sudah diterima suaranya, maka suara itulah yang akan dapat ditranslasikan atau dapat diterjemahkan dari kebutuhan-kebutuhan yang memang rakyat itu berikan. Jadi sekali lagi, memilih pemimpin bukan tentang berinteraksi, bukan jual beli. Tapi memilih pemimpin adalah tentang kita memberikan apa yang kita inginkan, dan pemimpin juga melaksanakan apa yang kita inginkan itu. Itu adalah interaksi dalam demokrasi. Interaksi dalam demokrasi ya. Kita memilih apa yang kita inginkan dan pemimpin juga melaksanakan gitu ya. Dan kalau misalkan kita melihat Februari itu kan bukan hanya pilpres ya Kang ya, tapi juga pileg. Dan banyak anak-anak muda sekarang ya kita fokusnya sama pilpres aja gitu. Sama caleg-calegnya nggak tahu dah gitu. Apalagi kalau misalkan kita lewat jalan banyak banget kan foto-fotonya dan kita nggak tahu. Nah menurut Akang sendiri apakah kita juga emang harus aware terhadap calegnya, atau kayaknya udah deh pilpres aja cukup gitu? Ya, jadi di negara kita itu Indah, dalam negara hukum kita berarti berdasarkan konstitusi. Dan konstitusi kita itu menghendaki kesetaraan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Jadi jangan sampai kita hanya fokus ke eksekutif aja, dalam arti ini berarti presiden atau kepala daerah, gubernur sama wali kota atau bupati. Enggak hanya itu. Justru legislatif itu punya pengaruh yang besar. Bahkan saya bisa buktikan dengan telaah terhadap konstitusi. Apa buktinya? Legislatif itu bisa menurunkan presiden. Bisa menurunkan presiden, namanya pemakzulan atau dalam istilah kece disebut impeachment. Tapi sebaliknya apakah bisa? Enggak. Eksekutif itu tidak bisa membukan DPR. Tidak boleh. Itu tertuang dalam pasal 7C Undang-Undang Dasar 1945. Jadi memang legislatif, hemat saya, walaupun mereka setara tetapi juga pengaruhnya cukup besar. Karena regulasi dipegang tertinggi itu oleh DPR. Jadi presiden itu dalam tanda kutip melaksanakan regulasi yang sudah dibuat oleh DPR. Artinya apa? Artinya presiden itu atau misalnya eksekutif adalah pelaksana apa yang dikehendaki oleh DPR sebagai wakil rakyat. Jadi hati-hati juga. Kita juga harus memilih yang terbaik juga gitu ya.
yang sesuai dengan hati nurani kita, sesuai dengan logika kita masing-masing. Sehingga nanti yang terpilih itu yang memang betul-betul terbaik lah gitu. Oke, berarti ya kita juga harus aware ya terhadap caleg-caleg kita. Jadi harus mulai cari tahu. Apalagi nanti Pilpres itu banyak Pilpres tanggal 14 Februari itu banyak banget ya Kang yang dipilih. Bukan hanya presiden tapi berapa surat suara ya? Ada 5 ya. Ada DPRD kota atau kabupaten, DPRD provinsi ya, DPD 4 ya, dan presiden. Ada 4 minimal. Jadi ada DPRD kota, DPRD provinsi, DPD, dan presiden. Oke, gitu. Jadi kalau misalkan pas 14 Februari di bilik suara udah banyak banget tuh kotak surat suaranya, dan ex-people harus mulai cari tahu caleg-calegnya yang akan menjadi wakil rakyat, wakil ex-people di Senayan atau wakil ex-people di kabupaten, di provinsi, itu juga harus dicari tahu karena itu juga menentukan ya Kang, menentukan masa depan bangsa Indonesia. Karena tadi ternyata legislatif itu bisa memakjulkan eksekutif. Bisa. Oke. Dan juga berbicara mengenai pemilu ya Kang ya. Iya. Kalau berbicara mengenai pemilu tuh kadang suka panas banget Kang. Apalagi kalau kita melihat di tahun 2019 itu udah mulai ada cebong kampret gitu kan. Kalau sekarang kayaknya udah enggak ada sih ya. Enggak ada atau emang enggak ada ya kalau sebutan cebong kampret itu udah gak ada, cuman ya pergolakan antara yang berbeda pilihan itu selalu ada gitu. Apalagi ketika bisa jadi pertemanan juga renggang karena berbeda pilihan. Nah, menurut Akang menyikapi hal tersebut itu kayak gimana Kang? Jadi kalau dalam teori sosiologi, konflik itu hadir karena ada kepentingan yang berbeda. Oke. Konflik itu tidak mungkin terjadi kecuali ada kepentingan yang berbeda. Artinya kalau hanya ada satu kepentingan nggak akan ada konflik. Nah, kalau saya melihat konflik dalam politik ini bukan berarti sebagai suatu hal yang negatif melulu. Ketika ada konflik di sana berarti di sana ada kepentingan dan kepentingannya lebih dari satu. Itu adalah hal yang positif karena di sana ada pertentangan ide yang bisa jadi dua-duanya bagus atau tiga-tiganya bagus atau empat-empatnya bagus dan seterusnya. Itu adalah hal yang lumrah dalam politik. Tapi yang paling penting adalah cara kita dalam merespon setiap konflik yang ada. Jangan sampai konflik itu kita nilai sebagai sesuatu yang harus identik dengan permusuhan. Enggak juga kan. Gitu, makanya agak agak konyol kalau misalnya ketika kita di rumah biasa makan bareng tapi gara-gara beda pilihan politik jadi kabur-kaburan. Itu kurang bagus. Gitu. Oke, konflik itu harus dinikmati ya. Harus dinikmati, betul. Karena emang beda pilihan tuh memunculkan pergolakan. Bukan hanya di keluarga tapi juga saya pernah merasakan di pertemanan karena beda pilihan dan preferensi pilihan selalu ada yang guntreng gitu. Dan ini juga jangan sampai politik ini bisa memecah belah keluarga, pertemanan, apalagi bangsa Indonesia Kang. Jadi kita harus menikmatinya. Oke, Sipol, menarik nih perihal menikmati pemilu dan kita akan ulas lagi tentang bagaimana ya caranya supaya kita bijak untuk menikmati pemilu. Tapi ada yang mau lewat dulu, so stay tune terus di 90,9 FM X Channel Style Musik Terbaik. FM X Channel Style Musik Terbaik. Ex-people, kita lanjutkan perbincangan kita tentang cara bijak menikmati pemilu bareng Kang Tare Febriana Putra. Tadi kita sudah bahas mengenai politik di Indonesia kadang memang selalu memecah belah bangsa, tapi kita harus menikmati pemilu ini walaupun berbeda pilihan, tapi juga jangan sampai malah memecah belah pertemanan, keluarga, apalagi bangsa Indonesia. Dan selanjutnya kita akan coba cari tahu bersama Kang Tare kira-kira gimana ya cara bijak untuk menikmati pemilu saat ini, Kang? Iya. Jadi kalau ditanya cara paling bijak, ya kita memberikan kontribusi sebagaimana yang diharapkan oleh demokrasi. Apa itu? Setidaknya kita bisa memilih terhadap atau pada pilihan yang objektif ya. Jadi
dalam pemilih itu Indah, dalam memilih kita harus memperhatikan 3 hal. Saya biasa menyebutnya dengan 3H. 3H? Ini ya 3H. Oh 3H. 3H. Okay. Jadi 3H itu saya ambil dari ilmu nilai dan moral. Katanya untuk menentukan pilihan moral ada 3 caranya. Yang pertama itu kita lihat dari head atau dari logika. Jadi yang pertama yang harus kita lihat adalah kita menghitung. Rasional kita bergerak, rasio, mengukur mana yang paling cocok nih untuk jadi orang yang mewakili kita misalnya di legislatif atau yang menjadi pelaksana apa yang kita inginkan yaitu eksekutif. Yang pertama rasio. Nah dalam rasio ini kita harus juga melihat ya apakah pemimpin atau kandidat yang kita pilih itu dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan akal yang sehat. Itu yang pertama. Tapi itu aja nggak cukup. Ada juga yang namanya H yang kedua atau heart atau hati. Jadi logika itu kadang-kadang nggak cukup untuk menginterpretasikan suatu kondisi. Tapi juga harus dengan hati nurani. Hati nuranilah yang membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena logika hanya bisa mengartikan mana yang benar dan salah. Itu tidak cukup. Harus juga mengartikan mana yang baik dan buruk. Dan itu pengertiannya hanya bisa dilakukan dengan hati nurani, ya, atau heart. Dan yang ketiga dengan hand atau dengan tangan. Jadi kalau kita sudah berpikir secara logis, sistematis, ya, tetapi dan kita juga sudah menggunakan hati nurani kita untuk memilih, itu semua nggak akan cukup harus dengan tangan, harus nyoblos gitu. Ada aksinya. Jadi, ada aksinya. Jadi ingat 3H ya, ex people ya. Yang pertama itu head, kita memilih berdasarkan logika. Yang kedua itu heart atau hati nurani. Bukan hanya tentang membedakan mana benar salah, tapi baik buruk juga yang bisa dibedakan oleh hati nurani. Dan yang ketiga dengan hand, coblos gitu ya. Coblos, siapa yang kalian kehendaki. Coblos siapa yang kalian kehendaki. Menurut head dan heart. Dan Kang Tar ini kan pengamat politik ya. Pasti kan mengamati bagaimana politik Indonesia setiap 5 tahun sekali minimal ya. Dan aku tertarik dan penasaran sama Kang Tare tentang menurut Kang Tare ada perbedaan gak sih euforia politik di tahun 2019 dengan politik saat ini? Ya. Euforia yang paling terlihat adalah ketika politik sekarang sudah mulai diminati oleh banyak generasi yang baru memilih, yaitu Gen Z. Dan persentasinya cukup besar. Bahkan lebih dari 50% pemilih kita di 2024 ini adalah anak muda. Dalam arti mereka Gen Z ya, atau juga mereka yang belum berusia 35 tahun. Gitu ya. Jadi mereka pada anak muda atau mereka juga yang mulai membawa nuansa politik yang cukup menarik. Makanya sekarang beberapa partai politik ya mulai melihat itu sebagai sebuah kesempatan. Dan ini saya kira adalah sebuah kemajuan ketika partai politik atau juga para kandidat mulai betul-betul memperhatikan apa yang sebetulnya diinginkan oleh para pemilih. Itu yang saya lihat. Jadi mudah-mudahan ya dari mulai pemilu tahun 2004 ya, pemilu pertama setelah reformasi sampai sekarang saya kira membaik. Saya kira membaik dari segala sisi dan ya meskipun itu ada konflik, sekali lagi konflik itu adalah bukti adanya kepentingan yang lebih dari satu. Karena konflik tidak akan mungkin terjadi kalau kepentingannya hanya satu. Manut aja kan berarti kan. Ketika konflik lebih dari satu, berarti ada kepedulian dari banyak pihak. Berarti banyak orang yang cinta sama demokrasi, sama politik, sama pemilu. Maka dia nikmati saja konfliknya sehingga kita bisa memilih pemimpin yang terbaik. Dinikmati konfliknya dan perbedaannya memang kerasa sih Kang bagi aku yang mungkin masuknya Gen Z. Karena di tahun 2024 ini banyak Gen Z yang udah mulai masuk tim ses juga kayaknya banyak ya. Nyalek juga. Iya. Gen Z banyak yang nyalek sekarang. Iya, karena anak muda sekarang lagi pada dilirik nih Exipal. Termasuk mungkin Exipal juga sebagai anak muda jangan sampai malah abai terhadap politik. Nah, aku penasaran juga Kang. Menurut Akang,
cara kita untuk memilih pemimpin yang ideal di Pilpres dan Pileg nanti 14 Februari itu gimana? Ya, jadi kalau berbicara tentang cara, berarti kan ngomongin metode ya. Iya. Kalau metode itu saya melihat ada bukan pertentangan ya, ada dua mazhab metode dalam memilih. Mazhab. Nah, yang pertama itu mazhab filsafat. Atau berpikir sampai ke akar-akarnya sehingga dia menemukan apa yang dia butuhkan. Itu filsafat. Yeah. Ada juga mazhab moral. Nah, kalau mazhab moral yang tadi saya sampaikan, ya ada 3 hal yang harus kita lihat. Yang pertama itu adalah head atau logika. Kita memilih itu berdasarkan rasio pikiran kita. Dia benar apa salah? Itu yang pertama, pakai logika. Yang kedua pakai heart. Heart itu melihat baik atau buruk. Karena nggak selamanya yang benar itu baik. Tapi nggak selamanya juga yang salah itu misalnya buruk. Karena rasio itu tidak bisa merangkum apa yang ada dalam hati nurani. Banyak buktinya, ya banyak buktinya. Contoh misalnya bukti yang sederhana ketika kita banyak mendengar kasus nenek-nenek mungkin beberapa tahun apa berapa puluh tahun lalu ya, yang di penjara misalnya gara-gara ngambil sebatang kayu. Mungkin secara hukum itu benar karena hakim mengambil putusan berdasarkan hukum positif. Tetapi mungkin menurut hati nurani bisa jadi itu kurang pas. Misalnya, itu bukti adanya pertentangan antara logika dengan nurani. Nah, kita harus milih pemimpin itu dari dua-duanya. Sehingga terakhir pakai hand. Gitu. Kita nyoblos langsung, betul. Nah, kalau dari filsafat, kita pertama lihat siapa orang yang kita pilih. Yang kedua, bagaimana dia selama ini berkiprah. Dan yang ketiga, untuk apa kita memilih paslon atau kandidat tersebut. Jadi kalau memilih itu bukan hanya kita memilih karena kita takut, tetapi kita berharap sesuatu yang ada pada kandidat yang kita pilih. Jangan sampai kita milih karena ini mah gara-gara saya harus milih disuruh guru PKN misalnya. Nggak boleh kayak gitu. Tapi kita milih bukan hanya karena rasa takut, memilihlah karena harapan yang ada pada kandidat yang kita pilih. Menarik ya Eksipol. Berarti ketika kita memilih jangan juga melihat paling banyak bantuannya, paling banyak uangnya, tapi juga harus milih karena kita menaruh harapan lebih kepada pemimpin yang akan kita pilih. Ya, harapan tidak bisa dikuantitatifkan. Menarik Eksipol. Dan ini pembahasan mengenai pemilu karena masih panjang juga ya sampai 14 Februari. Mungkin kita harus ada part 2 nih Kang Tare. Saya senang sih ketemu sama Teh Indah ya, sama ex-people semua. Kita mulai sama-sama meriuhkan demokrasi dan pesta pemilu ini. Mungkin terakhir deh Kang Tare, pesan-pesan bagi Gen Z ataupun ex-people semuanya yang sedang mendengarkan untuk sama-sama kita menyemarakan pesta demokrasi di tanggal 14 Februari nanti. Teman-teman atau ex-people semua, demokrasi ini adalah alat yang paling mahal dalam menyusun negara modern. Dan alat yang paling mahal itu dinamakan dengan pemilu. Jadi pemilu ini secara anggaran juga kan menghabiskan gak sedikit ya. Lalu yang kedua, pemilu ini juga adalah alat yang paling setara untuk kita terlibat di sana. Jadi jangan sampai teman-teman tidak terlibat. Karena saya yakin nyesalnya teman-teman ketika teman-teman gak milih itu lebih nyesek daripada ditinggalin sama seseorang sama spesialnya. Kenapa? Karena 5 tahun ke depan atau bahkan lebih dari 5 tahun ke depan. Jadi pilihlah dengan bijak, lihat dengan rasio, rasakan dengan nurani, lalu pilihlah berdasarkan apa yang teman-teman lihat dan rasakan itu. Pilihlah berdasarkan apa yang teman-teman lihat dan rasakan. Semoga juga yang mendengarkan ini ex-people semuanya kita bisa sama-sama nyoblos nanti ya, menggunakan hak pilih kita, suara kita, karena suara kita setara ya Kang ya, selama di pemilu nanti. Hatur nuhun pisan Kang Tare, banyak ilmu yang kita dapatkan ya ex-people. Dan kalau berbicara mengenai pemilu dan politik, apalagi sampai 14 Februari ini masih panjang. Mungkin kalau nanti ada request dari ex-people ada part 2-nya, kita akan adakan part 2. Semoga Kang Tare juga berkenan ya untuk
sama-sama mengawal dan menyantui, ya santuy kan kalau anak-anak muda sekarang, menyantuikan demokrasi ini supaya tidak ada panas-panas lagi. Apalagi pekan depan udah mulai debat cawapres dan cawapres terakhir ya, Capres ya, debat capres. Debat capres terakhir. Debat capres terakhir, mulai juga berseliweran tuh banyak di Twitter nantinya ya. Nikmati aja lah. Nah itu. Jadi kadang-kadang dalam demokrasi kita toleransi terhadap hal yang kita tidak sukai itu jauh lebih mahal daripada egoisme kecerdasan. Jadi ketika ada hal yang menurut kita konyol misalnya di media sosial, ya udah ketawain aja, jangan malah kita bully. Gak apa-apa, karena sesuatu yang kita anggap benar bisa jadi salah di mata orang. Dan sebaliknya. Jadi nikmatilah pemilu 2024. Nikmatilah pemilu 2024, jangan pakai hati, karena kalau pakai hati capek ya Kang Tare ya. Pakai hati harus, tapi hati yang bersih. Iya, hati tadi yang kan bersih. heart sama hand, tiga-tiganya harus seimbang. Dan tiga-tiganya harus bersih. Siap, hati yang bersih, jangan sampai malah dengki dan memunculkan pertengkaran. Siap, hatur nuhun Kang Tare. Hatur nuhun Indah dan X-People semua. Ya, dan banyak hal yang bisa kita dapatkan untuk lebih bijak menikmati pemilu. Dan kita akan kembali lagi X-People di program Talks People setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sampai 17.00. So, jangan lupa stay tune terus di 90,9 FM X Channel Style Musik Terbaik.